ini potes pucuk yang kita lakukan, dan nanti akan kita kasih tahu cara pemotesan pucuk atau pembuahan potes pucuk nih di batang yang masih muda bisa langsung berbuah. Halo, assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan semua subscriber atau viewer dari Kurnia Grip. Gimana kabarnya di musim hujan ini? Masih tetap semangat terus budidaya anggur, terutama anggur impor, terutama yang sekelas hobi di pekarangan rumah seperti yang kita lakukan di Kurnia Grip. Nah, begini kita akan memberikan contoh cara pembuahan potes pucuk. Nah, jadi ini udah kita lakukan foundation pruning 2 bulan yang lalu, dan kemarin udah kita coba untuk membuahkan, dan ini lumayan sebagian besar yang kita pangkas sudah mulai kelihatan membawa bunga ini. Nah, jadi kalau pohon sehat ataupun memang batangnya sudah mulai besar, dia tidak perlu atau tidak harus dilakukan pemupukan generatif. Ini nyatanya tidak dipupuk generatif sama sekali. Alhamdulillah bisa tetap berbunga. Ini contoh bunga-bunganya. Nah, nanti akan kita kasih tahu contohnya atau caranya pembuahan potes pucuk ini. Ini batangnya pun masih sangat mudah dan ini kecil, masih sebesar pensil, lebih kecil dikit, belum begitu besar batangnya. Yang penting dia sehat nih. Jadi untuk perawatan selama setelah foundation pruning, biasanya kita memang harus rutin pembuangan tunas air. Ini bersih tunas airnya, dan daun-daun yang tua ataupun yang sudah tidak produktif memang harus segera dibuang karena biar tidak mengundang penyakit ataupun hama. Jadi harus telaten, harus rajin membuangi tunas-tunas air ataupun daun-daun yang udah tua, dan sulur-sulur pun rajin dibuangi. Ini walaupun banyak bunga seperti ini kita baru mencicil, ini belum semua yang kita pangkas. Ini udah kelihatan, dan ini rata-rata semuanya membawa bunga. Nah, ini yang baru kita pangkas kemarin. Ini batangnya agak besar. Jadi kalaupun akan pembuahan, kalau di musim hujan sebaiknya jangan dulu, karena biasanya bunga itu sangat rentan kena air hujan. Kebetulan ini pakai UV, jadi walaupun hujan masih berani untuk dipangkas. Ini bisa kita lihat nih bunganya nih. Dan ingat, untuk di sebelah bunga ini kalau ada sulur ataupun tunas seperti ini tadi langsung dibuang. Dan biasanya setiap tunas yang tumbuh itu tidak hanya satu tunas ya. Biasanya bisa 2 atau 3 tunas di setiap bud yang tumbuh. Jadi bud tumbuh itu biasanya enggak cuma satu, dia ada beberapa tunas yang tumbuh
Dan kalaupun subur biasanya di sebelah bunga ini ada tunas, ini langsung dibuang aja biar fokus untuk pertumbuhan bunganya. Dan ini udah bunga yang kurang lebih berumur 1 minggu, ini udah mulai bentuknya atau perkembangannya udah mulai maksimal atau berpanjang nih. Dan ini udah kita lakukan penyemprotan GA3 Gibro. Caranya bisa dilihat di video sebelumnya ataupun nanti bisa kita contohkan lagi untuk caranya penyemprotan Gibro. Ini yang udah kita pangkas bunga-bunganya. Ini mudah-mudahan nanti pas lebaran sudah banyak buahnya. Nah, ini salah satu contohnya. Ini dibut ini biasanya tumbuh 2 atau 3, ini langsung dibuang aja, dipotes aja. Jadi biar fokus untuk bunganya. Ada tunas seperti ini, kelihatan. Ini juga ini bunganya, nah ini tunasnya. Jadi kalau tumbuh 2 atau 3 dibuang aja, sisakan 1. Bahkan ini yang di bawah pendopo bisa kita lihat nih, ini tempat teduh pun ini bunganya malah besar. Ini tunas yang sebelahnya kita buang. Ini bunganya. Oke, kita lanjut untuk cara pemangkasannya potes pucuk agar bisa menghasilkan buah yang bagus atau maksimal. Ini buah yang kemarin itu udah mulai besar nih, walau tidak terlalu besar malainya. Ini ada yang lumayan besar malainya di sini. Ini sekarang udah mulai mulus buahnya. Nah, ini bunganya juga di sini udah mulai ada. Nah, untuk pembuahan potes pucuk yang perlu kita perhatikan adalah dari segi perawatan sebelumnya. Jadi untuk sebelumnya seperti ini, di pangkalnya rajin kita buangi. Kalaupun ada tunas air atau tunas bat yang daunnya udah rusak, ya kita langsung buang di pembersihan. Dan ini yang udah kita potong, bunganya udah ada juga. Dan salah satu contohnya akan kita beritahu contoh pemangkasannya. Nah, ini udah bisa kita lihat nih yang udah kita buangi. Jadi untuk panjangnya tersier pemangkasannya itu tidak harus berapa matun atau berapa meter. Jadi kita lihat aja di tunas bud. Jadi kalau tunasnya udah seperti ini bisa dikatakan bud potensial. Kalau bud potensial bisa dipastikan begitu kita pangkas nanti akan keluar buah. Nah, ini cari di bud yang paling besar. Ini, seperti ini, langsung kita buang 1 daun. Ini, dan langsung kita pangkas. Ini, jadi tidak perlu menunggu lama atau menunggu batang ini tua atau berkayu kalau sistem pembuahan potes pucuk. Kalau menunggu kelamaan, jadi
kalau sistemnya dipakai dengan cara pembuahannya dengan pruning ya, ditunggu pas batang sudah berkayu ataupun batangnya atau cuacanya memang benar-benar panas. Karena kalau cuaca masih kurang panas biasanya sulit untuk tumbuh ya, karena kurang cahaya atau kurang sinar matahari. Jadi kalau potas pucuk ini aman, walaupun musim penghujan dia biasanya 3 hari sudah mulai kelihatan tumbuh. Ini sebelahnya ini yang udah kita pangkas, ini malah batangnya masih kecil. Ini kita bisa dilihat tuh bunganya. Ini sebelahnya, ini yang agak besar. Jadi kalau daunnya tadi hanya dibuang satu, dan kalaupun yang sudah tumbuh seperti ini langsung cepat dibuang. Kalau yang butnya udah pecah langsung dibuang aja biar tidak mengganggu pertumbuhan tunasnya, karena tunasnya ini bawa bunga semua ini. Jadi untuk perawatan seperti ini selebih maksimalnya minimal harus rajin dipupuk dengan monokalium fosfat dan kalium nitrat. Nah, supaya nanti buahnya bisa hasilnya maksimal. Untuk mengetahui tumbuhan itu sehat atau enggak, kita bisa lihat dari tunas ataupun daun. Kalau daunnya udah mulai lebar di ujungnya ini, bisa dipastikan ini memang sudah subur, udah layak untuk dibuahkan. Nah, ini kita lihat nih tunas buahnya di sini, langsung kita pangkas saja karena ini udah siap untuk dibuahkan. Jadi untuk pembuahan potas pucuk ini tidak ribet atau tidak perlu lama untuk kita lakukan pembuahan, dan pembuahannya pun bisa terus menerus ataupun continue, karena pembuahannya ini tidak bareng. Karena pertumbuhan batang tersier ini biasanya kan memang tidak sama, jadi mana yang sudah siap bisa langsung kita pangkas untuk pembuahan dan nantinya untuk panennya. Dan karena rata-rata yang menggunakan cara potas pucuk ini adalah skala rumahan ataupun sekedar hobi, jadi bisa menikmati buah anggur ini sekedar terus menerus. Ini akademik, jadi nggak harus nunggu musim untuk menikmati buah anggur, jadi setiap saat bisa menikmati buah anggur. Nah, ini penampakannya. Kalau yang masih bertanya, kemarin dari foundation pruning nih rata-rata kita sisakan sekundernya itu 50 cm, dan ini tersiernya kita ambil. Yang penting kita pilih yang pertumbuhannya subur, dan biasanya memang mulai tumbuhnya dari sekunder ini batangnya tidak terlalu besar. Nanti biasanya setelah panjangnya 1 meter ke atas dia sudah tunasnya atau batangnya mulai membesar nih. Dan kalau sistem potas pucuk ini sangat perlu diperhatikan untuk pemangkasan atau pengurangan daun-daunnya, karena kalau terlalu limbun nanti kurang bagus untuk di pertumbuhannya bunga, karena bunga ini atau buahnya ini harus full sinar matahari biar bisa sempurna. Nah, ini yang di pot
Ini yang dapat belum siap dibuahkan, baru masih kecil, dan ini tinggal menunggu bentar lagi. Ini butnya sudah mulai bagus. Nah, yang ini buahnya udah matang nih. Ini zina ini. Ini yang tabulapot. Oke, mungkin itu dulu update di kebun anggur mini Kurnia Grip. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di kolom komentar ataupun bisa langsung WA. Salam pengangguran dari Tubaba.